Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman mahasiswa. Pada mata kuliah Etika dan Hukum Bisnis, ada tugas ketiga yang dikumpulkan sebelum UAS atau tugas pra-UAS. Tugas ini adalah Anda menganalisa tentang Undang-Undang HKI Nomor 8 Tahun 2014. Nah, tugas Anda adalah bagaimana cara mendirikan perusahaan agar tidak melanggar undang-undang. Yang kedua, kenapa banyak perusahaan tidak mendaftar HKI atau hak kekayaan intelektual, baik nama perusahaan, logo perusahaan, bahkan slogan perusahaan, atau terkait dengan ciri khas sebuah perusahaan. Yang ketiga, tentu Anda akan menganalisa tentang kenapa atau apa yang membuat pelaku bisnis tidak mau mendaftarkan perusahaannya ke pemerintah, terutama ke Direktorat HKI di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Padahal ketika sudah mendaftar, pelaku usaha membuat mereka lebih nyaman, lebih aman dalam mengoperasikan perusahaannya. Tentu tugas ini dibuat dalam 3 bab. Pertama, pendahuluan. Pendahuluan ini mengantarkan tentang Undang-Undang HKI. Yang kedua tentang pembahasan atau bab kedua. Nah, pembahasan ini adalah analisa dari 3 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana cara mendirikan perusahaan agar tidak melanggar undang-undang. Outputnya Anda sudah paham ketika lulus mata kuliah ini bagaimana cara mendirikan perusahaan, sehingga membuat Anda mudah ketika Anda mau mendirikan perusahaan. Yang kedua, kenapa banyak pelaku usaha, pelaku bisnis tidak mau mendaftarkan perusahaannya ke pemerintah, dalam hal ini ke Direktorat HKI di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Contoh, tidak mau mendaftarkan nama perusahaan, tidak mau mendaftarkan logo perusahaan, atau terkait dengan ciri khas sebuah perusahaan. Yang ketiga, apa yang membuat pelaku bisnis tidak mau mendaftarkan ke pemerintah? Apakah karena biaya atau karena tidak paham? Sehingga Anda dapat memahami banyak pelaku bisnis di Indonesia tidak mendaftarkan perusahaannya karena keuangan contohnya, karena minimnya pengetahuan contohnya, atau karena malas, atau karena apa saja, sehingga Anda mendapatkan sebuah hasil yang membuat Anda mengerti kenapa pelaku bisnis tidak mendaftarkan HKI-nya ke pemerintah, dalam hal ini ke Direktorat HKI di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Dan bab ketiga tentang penutup. Penutup ini tentu menyimpulkan hasil dari 3 analisa. Dan jangan lupa di bagian terakhir Anda wajib mencantumkan daftar pustaka. Daftar pustaka atau sumber bacaan. Bisa Anda mengambil buku saya, contohnya membaca buku saya tentang dasar-dasar hukum bisnis. Di sana ada bab tentang HKI, boleh. Atau Anda boleh mengambil dari modul, boleh. Dan tentunya minimal diambil dari 2 buku, sisanya boleh dari jurnal atau boleh dari internet. Semoga Anda dapat memahami tugas pra-UAS ini, yaitu menganalisa Undang-Undang HKI atau HKI, Hak Kekayaan Intelektual Nomor 8 Tahun 2014, dan Anda dapat memahami bagaimana Anda cara mendaftarkan perusahaan
dan dapat memahami kenapa banyak pelaku bisnis tidak mendaftarkan perusahaannya ke pemerintah, terutama kaitannya dengan haki atau hak kekayaan intelektual. Demikian informasi yang saya dapat sampaikan.